Musyawarah Cabang Dewan Harian 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Temanggung. Musyawarah Cabang Dewan Harian 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan penuh khidmat. Acara berlangsung selama 1 hari dengan agenda pembukaan, sidang pleno, dan penyampaian keputusan sidang di Gedung Juang 45 Kebonsari Temanggung. Acara dihadiri oleh Asisten 3 Setdet Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, dan berbagai kalangan, termasuk perwakilan organisasi kemudaan, tokoh masyarakat, dan anggota Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Temanggung. Ketua DHC 45 Demisioner Sunirman mengatakan, tujuan pembudayaan Kejuangan 45 adalah untuk menghormati dan melestarikan nilai-nilai juang yang ditanamkan oleh pahlawan bangsa, serta mendorong generasi muda untuk memahami sejarah perjuangan dan peran pentingnya dalam membangun bangsa. Kegiatan DHC 45 Temanggung itu sudah tertera di dalam visi dan misi maupun tujuan BPK. Nah, di sini diutamakan bahwa program itu meningkatkan dan menanamkan jiwa semangat nilai kejuangan 45. Hasil dari proklamasi 17 Agustus 45. Nah, program ini dimaksudkan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ini vital untuk para generasi muda. Melalui pembudayaan ini, Badan Pembudayaan Kejuangan 45 berharap dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat juang dalam diri generasi muda, sehingga mereka mampu menjaga dan meneruskan cita-cita perjuangan. Dalam musyawarah ini, beberapa program strategis dibentuk, antara lain pendidikan sejarah dan kepahlawanan dengan kegiatan seminar, diskusi, dan workshop tentang sejarah perjuangan bangsa. Hari ini dalam rangka musyawarah cabang DHC 45 Kabupaten Temanggung, yang intinya adalah dalam rangka untuk memenuhi ADART khususnya kaitan dengan musyawarah, bahwa kali ini nanti akan dipilih atau ditunjuk ya, atau dipilih kaitannya dengan kepengurusan ya, ketua umum tahun yang akan datang selama 5 tahun kebelakang, tahun 2024-2029, membudayakan nilai-nilai kejuangan 45 kepada masyarakat, baik kepada sekolah-sekolah, kepada camat-camat, dinas instansi, dan masyarakat umum, sehingga nilai-nilai kejuangan 45 itu bisa tertanam di hati masyarakat. Hari ini kita dihadiri dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, kemudian dari DHR Dewan Harian Ranting DHC 45 se-Kabupaten Temanggung. Kemudian, pelatihan kepemimpinan seperti menyusun program pelatihan bagi pemuda agar dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab, serta memahami perjuangan bangsa. Program lainnya adalah kampanye cinta tanah air dengan menggalakkan kegiatan sosial dan lingkungan yang menumbuhkan kesadaran cinta tanah air di kalangan generasi muda. Kolaborasi dengan sekolah dan universitas juga menjadi program untuk menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan guna mengintegrasikan nilai-nilai kejuangan dalam kurikulum.
musyawarah cabang untuk DHC 45 ini saya kira harus eksis, harus lebih didorong untuk lebih eksis dan juga harus dikembangkan peran dan fungsi kelembagaannya ini. Jadi saya kira dalam musyawarah cabang yang perlu dibahas adalah terkait dengan masalah evaluasi kinerja, laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian ada pembahasan tentang bagaimana program kerja ke depan yang lebih baik, tentu akan menghadapi dengan dunia global, terkait dengan masalah krisis karakteristik bangsa ini juga karena realitas banyak juga pemutarbalikan sejarah bangsa dan minimnya etika berbangsa dan bernegara yang menjadi perhatian saat ini. Ini tentu di DHC 45 sebenarnya isinya kan para tokoh-tokoh ya, ini sangat punya strategis sekali yang harus dilakukan, sehingga itu bertumbuh pada pentingnya MUU untuk melakukan pemaksimalan peran fungsi dari DHC 45 ini menjadi lebih progresif dan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu yang perlu dikembangkan. Asisten 3 Setda Kabupaten Temanggung, Eko Suprapto, memberikan apresiasi dan berharap kepedulian generasi muda terhadap sejarah Kejuangan 45 terus ditingkatkan. Untuk itu, ke depan akan terus ditingkatkan koordinasi agar DHC 45 ikut aktif berperan dalam kegiatan kemasyarakatan dan mendorong semangat partisipasi masyarakat mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Apresiasi kami dari pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap DHC 45 ini, yang pertama karena DHC 45 ini kan mitra kami, mitra pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan terutama di bidang kejuangan dan cinta tanah air. Oleh karena itu ke depan kami akan terus meningkatkan support dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang bisa kami sediakan agar supaya Bapak Ibu senior yang di DHC 45 ini dapat lebih meningkatkan kontribusi dalam rangka ikut mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Temanggung atau optimalisasi keikutsertaan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Temanggung ini dengan jalan nanti ikut lebih diaktifkan di kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sri Widodo dari Kesbangpol Kabupaten Temanggung menandaskan perlunya memperkuat internal organisasi DHC 45 sehingga program-program yang dirancang dapat dimaksimalkan pelaksanaannya. Kerjasama dengan organisasi lainnya baik vertikal maupun horizontal perlu terus dikembangkan. Ketua Panitia Muscap Supriyadi menjelaskan, dalam diskusi panel yang diadakan dalam serangkaian musyawarah cabang, beberapa anggota menyampaikan pendapat bahwa kepedulian generasi muda terhadap nilai-nilai kejuangan mulai menunjukkan peningkatan meskipun masih didorong lebih lanjut. Banyak generasi muda yang aktif dalam kegiatan sosial dan forum diskusi, namun pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan perlu lebih difokuskan. Beberapa peserta menekankan pentingnya media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan menumbuhkan minat generasi muda tentang sejarah perjuangan bangsa. Dari musyawarah ini diharapkan terbentuk sinergi yang kuat antara generasi tua dan muda untuk meneruskan semangat juang 45 dan memperkuat rasa kebangsaan di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Hasil Muscap melahirkan kepengurusan baru sejumlah 17 kedudukan jabatan dalam organisasi DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45, yaitu Ketua Umum Sunirman, Wakil Ketua ada 4 orang, Sekretaris 3 orang, dan ada 7 biro yang menangani bidang-bidang kegiatan. Dengan segala potensi dan semangat yang ada, ke depan diharapkan generasi penerus dapat menjadi agen perubahan yang membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Willy Sanjaya memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah.